banyak sih yang memang saya kan kebetulan di situ ya, saya kantor di situ. Dari pemiliknya, ownernya itu juga nanti saya yang rekomendasi nggak ya. Bapak aja nanti Pak. Oh iya. Di sana itu kemarin itu ada yang masih ambil S1. Saya juga luar biasa semangat ya. Iya, iya sih. Kesempatan. Iya. Tempat
lagi tanah hati dan pikiran kami Tuhan, agar benih firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami dengan hormat kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti live streaming juga Tuhan, sama-sama Kau berkati. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan tema tentang pengharapan di dalam kesukaran. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di mana ada kesukaran ataupun di mana ada sesuatu yang membuat kita terhimpit, saya percaya bahwa ada harapan, ada asa yang pasti muncul. Tadi saya melihat di TV itu tentang bagaimana gempa di Cianjur, ya. Jadi saya lihat ada seorang anak yang 3 hari terperangkap. Dan ketika diangkat itu masih hidup. Jadi artinya bahwa Tuhan itu selalu memberikan kehidupan, selalu memberikan kehidupan bagi semua orang yang berharap kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita semua masuk di dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita buka di dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Nanti kita yang bapak-bapak membaca ayat yang genap dan ibu-ibu yang wanita membacakan yang ganjil. Saya akan bacakan judul buat kita semua. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Mari kita bapak-bapak. 1, 2, 3. Sesudah itu Ben-Hadad raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 tap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan sedang dia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kapur pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepada Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang jalan mendahulunya
sepenggal kepalaku. Awas-awaslah, apabila seruan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap dekat lagi? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca perikop ini betapa ngeri ya, betapa ngerinya kisah yang terjadi di dalam cerita ini. Bagaimana ketika Samaria itu dikepung oleh tentara Aram dan rajanya Ben-Hadad. Mungkin kalau bapak-bapak yang di militer, kalau musuh sudah dikepung itu pasti musuhnya itu nggak bisa tidur ya, mau makan susah, gelisah, cemas dan sebagainya, itu pasti. Jadi ini terjadi di dalam kerajaan Israel di Samaria. Jadi bagaimana Samaria itu dikepung oleh Raja Ben-Hadad bersama tentaranya. Dan setelah dikepung itu terjadi adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Kelaparan. Kalau orang sudah lapar itu apapun bisa dilakukan. Diceritakan di sini bahwa ada dua orang perempuan. Mereka itu berjanji, hari ini kita makan anakmu, besok baru saya. Itu kan luar biasa. Terjadi kanibal, manusia makan manusia, luar biasa. Dan yang terjadi lagi adalah ketika peristiwa itu, bahwa ketika kelaparan itu sampai kepala keledai, itu harganya itu 80 sikal perak. 80 sikal perak, kalau saya lihat, saya cari di Google tadi, saya melihat bahwa kalau 80 sikal perak itu untuk harga sekarang ini 9 juta. 9 juta untuk kepala keledai aja. Anak sapi itu kalau saya tanya itu harganya itu sekitar belasan ya. Belasan juta, 17, 18 seperti itu. Itu anak sapi. Ini apalagi kepala keledai. Kepala keledai ini kan artinya mungkin zaman sekarang kita makan keledai itu enggak sanggup. Ini kepala ya, makanya cuma tulang. Pun dagingnya cuma sedikit itu. Terus 1/4 kap kotoran merpati, 5 sikal perak. Saya hitung-hitung, kalau satu cup itu tuh satu cup itu sekitar 2 liter atau 2 kilo. Terus kalau 1/4 itu saya hitung-hitung tuh 0,5, jadi setengah kilo kotoran merpati itu harganya itu 22.575 sekarang. Bapak Ibu mau sekarang kalau kotoran merpati mau dijual gitu? Luar biasa. Jadi pada saat itu Samaria itu mengalami kesusahan yang amat parah seperti itu. Dan yang ternyata di dalam hal itu, di dalam masa itu mulai muncul saling menyalahkan di dalam ayat 33 itu, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, jadi ia ini adalah Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi raja itu
seakan-akan ya mengatakan bahwa ini loh gara-gara kejadian yang terjadi di Samaria sekarang ini gara-gara Tuhan. Gara-gara Tuhan. Dia melihat bagaimana tentaranya sangat banyak, tentara Aram itu mengepung Samaria. Jadi karena sudah terpojok di dalam itu dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa untuk mau bereaksi lagi. Dia hanya menunggu seperti itu. Tapi penantian menunggu itu tidak mendapatkan jawaban, sampai akhirnya dia menyalahkan, dan dia menyalahkan menunjukkan kepada Elisa bahwa gara-gara Elisa ataupun gara-gara Tuhan ini sampai Samaria seperti ini, terjadi kelaparan, terjadi ada aksi kanibal di situ. Dan firman Tuhan itu di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap baik, apalagi baik kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan bukan anak-anaknya saja, tetapi kepada manusia. Tuhan memberikan hujan, memberikan panas itu bukan hanya buat orang-orang baik, tetapi orang-orang jahat pun Tuhan memberikan. Seperti itu. Jadi dengan peristiwa yang ada di Samaria ini, bahwa ketika kita menghadapi masalah pun, ketika kita dihimpit oleh persoalan-persoalan, tentara-tentara Aram ini kan ibarat masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita, masalah-masalah yang ada yang selalu menghimpit kita setiap hari, masalah di dalam rumah tangga, masalah kita dengan anak-anak, masalah kita dengan tetangga, dan masalah kita dengan orang-orang lain. Itu mereka itu adalah tentara-tentara Aram yang mengepung, yang berusaha mengepung, yang berusaha untuk supaya mengambil kesejahteraan kita, merusak damai sejahtera kita dalam hati kita. Seperti itu. Jadi supaya kita tidak masuk, supaya kita tidak dikekang, ataupun supaya kita tidak dipersalahkan dengan masalah-masalah itu, apalagi sambil saling menyalahkan seperti itu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari solusi. Kita harus mencari solusi supaya pertengkaran ataupun supaya hal itu tidak muncul, supaya kita mendapatkan solusi. Kita harus datang. Kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Solusi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita punya masalah, kalau hari ini keadaan kita tidak enak, ataupun hari ini damai sejahtera kita sepertinya hilang, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ketika saya tadi di grup waktu teman-teman kuliah dulu, ketika saya kan mengikuti. Jadi mereka ini mungkin ada satu pernyataan yang tidak enak itu, artinya mereka itu saling menyalahkan, ada yang nggak terima seperti itu. Jadi akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman dari ini. Jadi artinya bahwa ketika pikiran kita terganggu dengan hal-hal seperti itu, otomatis damai sejahtera kita itu kan hilang. Jadi saya ketika damai sejahtera hilang dalam pikiran saya itu, cuma satu yang saya lakukan adalah saya minta kepada Tuhan, saya minta damai sejahtera itu menguasai hidup saya, menguasai hati saya, menguasai pikiran saya.
supaya ketika pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera, otomatis output atau kehidupan yang kita keluarkan itu adalah kehidupan yang menyenangkan buat kita sendiri, juga menyenangkan kepada orang lain. Artinya bahwa kalau hidup kita ada damai sejahtera, kita juga bisa pancarkan kepada orang lain. Orang lain akan merasakan damai sejahtera. Kalau hati kita tidak damai sejahtera, otomatis orang lain juga akan mendapatkan percikan tidak damai sejahtera. Jadi berawal dari kita sendiri. Artinya supaya tentara-tentara di Samaria itu hilang, artinya di dalam kehidupan kita sendiri, kalau kita dipenuhi dengan masalah-masalah yang berat seperti itu, kita harus cepat-cepat untuk bisa merefresh atau reset ulang pikiran kita dengan damai sejahtera. Minta kepada Tuhan supaya damai sejahtera akan kembali, akan muncul dalam hidup kita. Sebab kalau hidup kita ini saling menunjukkan atau saling mencari kesalahan, maka di situ pasti akan timbul pertengkaran. Pertengkaran itu yang membuat semuanya itu jadi tidak bagus lagi. Firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan, jika kita hidup dengan rukun dan damai, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat itu turun atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Jadi bahwa ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, prinsip yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jangan menyalahkan. Seperti yang dilakukan Raja Aram kepada Elisa pada saat itu. Gara-gara Elisa ataupun gara-gara Tuhan sampai ada muncul masalah di dalam kerajaan Israel itu. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, kita yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini ataupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga, saya percaya bahwa apapun yang terjadi kepada kita, kita tetap berkata bahwa Tuhan tetap baik. Dia mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tidak ada rencana-rencana yang jelek bagi manusia, tapi Tuhan selalu membawa rencana-rencana yang baik bagi manusia, apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi prinsip yang pertama yang mau saya katakan bahwa di dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan hidup, apalagi zaman sekarang yang cari uangnya susah, yang mencari pekerjaannya susah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk memintakan damai sejahtera itu tinggal di dalam hidup kita. Damai sejahtera sudah tinggal dalam hidup kita. Ketika kita hidup rukun dan damai, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat itu turun. Jadi kita tidak akan melihat lagi bagaimana kepala keledai itu yang harga 9 juta. Kita juga tidak akan melihat bagaimana kotoran merpati itu yang harga 22.575. Tidak, kita tidak akan lihat itu lagi, karena saya percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat itu turun atas kita, anak-anaknya. Yang pertama dan yang kedua adalah di dalam Mazmur 37, saya minta kita buka sebentar. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Jadi Tuhan itu tetap ada di dalam langkah-langkah kita, anak-anak Tuhan yang hidup. Yang hidupnya apa? Yang hidupnya berkenaan. Artinya zaman sekarang ini untuk mendapatkan hidup berkenaan itu kan agak sangat sulit ya. Tapi kembali kepada kita. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tandanya semakin dekat, Bapak Ibu. Banyak artinya firman Tuhan itu kan menjelaskan kedatangan Tuhan itu kan pasti akan terjadi ketika bangsa mulai bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di sana sini seperti itu. Kita harus pintar untuk bisa melihat itu, bahwa itu tanda-tanda Tuhan. Jadi kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, karena Dialah yang menetapkan langkah-langkah kita. Yang kedua adalah bahwa di dalam pengharapan dalam kesukaran ini ada prinsip kedua yang saya tulis buat kita pada malam hari ini, bahwa di masa suka kita tetap harus berharap dan memperkuat iman. Berharap dan memperkuat iman. Jangan seperti Raja Israel tadi yang tidak percaya. Kita harus hati-hati dengan sikap dan respon terhadap firman Tuhan dan ucapan kita. Di dalam Matius 12, di dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37, saya baca buat kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Loh, kok bisa masuk ke dalam ayat ini? Mari kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja, kita kembali dalam 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jadi ini kelanjutan dari cerita yang Samaria dikepung tadi, Bapak Ibu. Ayat yang pertama dan yang kedua saya baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi di sini diceritakan bahwa ketika Samaria sudah dikepung seperti itu, dan ketika diceritakan lagi tentang tentang apa yang dikatakan oleh Elisa, bahwa besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya Elisa menceritakan, kamu tuh percaya saja, ini besok dengan hari yang sama, besok dengan waktu yang sama, ini nanti sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal, seperti itu. Tetapi apa respon daripada perwira ajudan raja itu? Ya katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ini adalah respon negatif dari seorang ajudan raja, bahwa dia tidak percaya
tidak mungkin seperti itu. Tetapi jawab Elisa apa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi artinya bahwa mulut kita ini harus kita pergunakan dengan baik. Kita harus merespon firman Tuhan dengan benar. Ketika firman Tuhan dibentangkan, kalau kita meresponnya dengan tidak benar, maka ada akibatnya. Akibatnya tidak tahu kapan. Tapi kalau diceritakan bahwa di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa besoknya hari ini, seperti itu, waktu ini, itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, bahwa di dalam Matius 12 ayat, kita kembali lagi Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37 itu dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi artinya respon negatif dari ajudan tadi itu tidak menjadikan berkat bagi dia, malah mendatangkan kutuk bagi dia. Jadi kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, dengan mulut kita. Mulut kita ini diciptakan Tuhan adalah untuk memuji Tuhan, memberkati orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Karena ketika mulut kita ataupun perkataan kita mengatakan dengan hal-hal yang tidak benar, maka itu akan membawa kesalahan kepada kita, dan pada saatnya kita pasti akan mempertanggungjawabkannya pada saatnya. Jadi di masa sukar ini kita tetap harus berharap dan perkuat iman. Perkuat imannya apa? Kita harus rajin untuk menggali, membaca firman Tuhan setiap saat. Di dalam hidup saya ini, saya punya prinsipnya begini. Sebelum saya makan, saya baca kitab dulu, seperti itu. Jadi setiap hari itu saya lakukan itu. Walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma isinya satu perikop seperti itu. Tapi saya harus baca dulu. Karena manfaat firman Tuhan itu sangat luar biasa. Mari kita buka, coba kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini manfaat firman Tuhan buat kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah yang kita kenal ini di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk apa? Mengajar kita yang kita tidak mengerti bagaimana cara hidup, untuk menyatakan kesalahan, yang suka membenarkan diri seperti itu. Kita harus belajar untuk kembali. Kita harus belajar untuk kadang ya kita memang harus mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Kita harus mengakui itu kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk bisa datang kepada Tuhan untuk minta ampun untuk supaya hal-hal yang salah itu Tuhan benarkan. Terus apalagi untuk memperbaiki kelakuan. Saya dulu saya ini anak pendeta, tapi hidup saya itu dulu tidak benar. Artinya
artinya saya tidak mengikuti apa yang diajarkan orang tua. Jadi kadang kita hidup itu ya terpengaruh dengan orang lingkungan. Pergaulan yang buruk itu kan merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya pernah masuk ke situ, dan itu yang membuat hidup itu jadi tidak benar seperti itu. Tapi dengan ketika semakin bertekun, semakin menyadari, ya, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan hidup kita. Terus apalagi firman Tuhan itu untuk mendidik orang di dalam kebenaran yang tadinya kita sulit sekali untuk mengerti tentang keselamatan hidup. Tapi firman Tuhan itu mengajak, menuntun kita sehingga kita bisa mengerti tentang kebenaran. Kebenaran itu, kata firman Tuhan itu, kebenaran itu apa? Memerdekakan. Firman itu memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Hidup kita yang dulu gelap, Tuhan merdekakan menjadi hidup yang terang. Hidup kita yang terbelenggu dengan dosa, Tuhan memerdekakan untuk hidup di dalam kekudusan kepada Dia, seperti itu. Jadi respon perwira itu yang membuat dia tidak menikmati. Di dalam ayat yang ke-17, kembali ke 2 Raja-Raja tadi. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-17 sampai 20 saya baca. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Siapa dia? Ajudan tadi, perwira tadi. Bahwa respon dia kepada firman Tuhan itulah membuat dia malah hancur. Jadi Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan, maka nanti akan muncul rema. Rema itu adalah ayat-ayat yang menguatkan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sanggup menolong, Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita. Sehancur apapun, sejahat apapun, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan dan mengangkat hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi prinsip yang kedua adalah ketika di masa sukar, kita tetap berharap dan memperkuat iman dengan membaca firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah di masa sukar jangan kita pasif, kita harus melakukan sesuatu. Jadi coba kita baca lagi 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk dulu di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitan mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, memasukkan mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi setelah ketika Samaria itu dikepung, rupanya itu ada orang kusta, 4 orang kusta itu mereka di depan, di gerbang depan tertutup, tapi mereka di depan. Kalau dikatakan orang kusta itu kan itu orang-orang hopeless. Hopeless itu artinya orang-orang yang tidak punya harapan ya, orang-orang yang tidak punya harapan. Mereka dikucilkan, mereka dibuang. Jadi orang-orang yang isinya orang-orang yang tidak berguna ini. Tapi firman Tuhan ini saya tidak tahu ya kenapa firman Tuhan ini bisa mengajarkan kita bagaimana orang-orang kusta itu, walaupun mereka tidak punya harapan, tapi melalui orang kusta ini mereka memberi pelajaran kepada kita. Apa? Ketika masalah sukar, ketika masalah yang menghimpit, mereka tidak mau diam di tempatnya. Tadi dikatakan kalau kita diam di tempat, kalau kita artinya kalau kita masuk ke dalam, sementara di dalam kelaparan, nanti kita juga mati. Kita berdiri di sini juga nanti lama-lama kita mati. Mending kita ke tempat perkemahan orang Aram di sana. Ya kalau di sana kan ada makanan. Kalau kita ke sana, misalkan kalau kita sampai sana kita mati, ya sudah kita mati. Tapi yang terjadi adalah bahwa mereka memiliki langkah positif. 4 orang kusta ini, mereka mempunyai langkah positif untuk mau maju daripada mati di sini kelaparan, mendingan maju aja, maju juga nanti juga mati. Tapi ternyata bukan. Ternyata itu dikatakan bahwa ketika mereka datang ke perkemahan orang Aram itu, jadi kosong. Rupanya orang Aram itu mendengar bahwa ada kereta, ada bunyi kuda yang banyak, ada bunyi tentara-tentara yang banyak itu. Ternyata Tuhan bekerja. Tuhan bekerja menyelamatkan orang Israel pada saat itu. Jadi melalui keempat orang kusta ini, akhirnya apa? Keempat orang kusta ini datang dan melihat kosong, mereka senang ya makan. Dikatakan makan, ada harta-hartanya diambil, malah disembunyikan. Itu kelakuan itu orang kusta itu. Artinya ya mereka lupa bahwa kalau itu hal yang tidak benar ya. Ya nggak tahu, kalau mungkin karena masa itu adalah masa yang sukar ya, masa yang sukar.
Padahal awalnya kan mereka cuma ingin makan ya, ingin cari makanan di sana, tapi mereka mendapatkan harta di sana juga. Pelajaran yang diceritakan pada malam hari ini adalah bahwa walaupun ada masa-masa suka, tetap kita harus aktif, tetap kita harus berkarya. Kemarin Bapak Ibu melihat ketika corona, awal-awal corona itu kan, kalau cuma di rumah terus nggak makan, pasti itu tidak makan, ya, tidak makan. Ya. Jadi memang harus aktif seperti itu, harus keluar. Pelajaran malam hari ini nih membuat supaya kita tidak putus asa. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup, Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, Tuhan Yesus yang memelihara. Tetap kita harus melakukan sesuatu. Walaupun sesuatu itu mungkin menghasilkan yang kecil, tapi tetap kita lakukan. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan juga akan menambahkan dalam perkara yang besar seperti itu. Jadi poin yang ketiga adalah bahwa di masa sukar tetap kita harus lakukan sesuatu, berkarya paling tidak. Saya karena saya ini kan saya bermain musik ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya nggak punya duit itu, saya kontak teman-teman yang suka nyanyi. Saya kalian biasa suka nyanyi upload di YouTube enggak? Oh suka. Ya udah, saya buat musik ya. Saya buat musik seperti karaoke gitu, nanti kalian nyanyi, upload di YouTube. Terus ada yang respon. Jadi ada yang respon dari ada teman juga respon, ada teman yang dari gereja Katolik juga respon. Kebetulan orang Ambon waktu itu. Dia bilang Bung, saya pesan ya. Satu musik itu berapa? Satu lagu. Satu lagu, musik itu berapa? Dia bilang, saya 150 mau enggak Pak? Ya enggak apa-apa, saya pesan 3. Gitu. Jadi pesan 3 musik saya buat, saya nggak datang ke rumahnya, jadi kami lewat WhatsApp ya, kirim lewat WhatsApp, dan akhirnya dia bisa upload. Umurnya sudah umur pensiun ke atas, jadi dia tetap berkarya, dia tetap nyanyi di gereja pun dia nyanyi. Tapi pada saat itu saya juga, artinya pada saat itu kan kita cari, apalagi kita yang orang-orang yang senang di entertain gitu ya, susah sekali cari uang gitu. Susah sekali. Jadi ya itu yang saya lakukan. Lumayan lah, dapat kecil-kecil. Tapi ya terus ada lagi, pada musim corona itu ya, saya gimana ya cara dapat uang ya. Akhirnya saya jual masker. Saya beli masker, terus saya bawa ke warung-warung, saya titip. Satu warung saya dapat 50.000. Kalau keliling itu pernah sampai, saya keliling itu bisa sampai 500 waktu itu. Tapi ya itu tadi, bahwa di dalam masa susah kita tetap harus melakukan. Kalau kita kurang hikmat, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, kita minta hikmat kepada Dia, nanti Dia akan berikan. Tahun depan kita tidak tahu, katanya tahun gelap. Tapi ketika kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jadi poin yang ketiga adalah di masa sukar kita tetap harus melakukan sesuatu, berkarya. Dan yang keempat adalah bahwa di masa sukar juga kita juga jangan membatasi kuasa Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat 19 sampai 20 tadi itu menjelaskan kepada kita tentang akibat ketika lalai dari tidak respon kepada firman Tuhan. Itu diceritakan bahwa si perwira itu malah tidak menikmati
berkat dari Tuhan, malah dia diinjak-injak sama rakyat pada saat itu. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Pada masa-masa sukar kita tetap bertahan, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah yang kurang menjadi orang yang terlebih. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup. Dalam Ibrani 13 ayat 8 sebagai ayat terakhir buat kita. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus pada 2000 tahun tetap sama 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Yesus tetap sama. Yesus yang membawa mujizat, membuat mujizat. Yesus yang membuat hidup. Itulah Yesus yang kita percaya. Ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan Yesus. Jangan kita batasi Tuhan Yesus, tapi kita tetap membawa Yesus itu kalau bisa selalu hidup di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua di dalam menghadapi masa-masa krisis. Kita harus memiliki iman. Kita jangan membatasi Tuhan. Kita tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Dan kita jangan menyalahkan siapapun, tetapi biarlah kita tetap fokus seperti tema kita pada besok, fokus on God. Kita tetap terpusat kepada Tuhan. Baik, firman Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita pelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam segala kegiatan hidup kita, supaya firman Tuhan itu hidup, supaya Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, dia tetap hidup di dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah. Dia Yesus yang dulu, Yesus yang sekarang, dan Yesus yang akan datang adalah Yesus yang sama. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberikan sukacita bagi kami yang berharap kepadamu. Engkau bahkan memulihkan kami Tuhan. Engkau bahkan memelihara hidup kami. Engkau bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang indah pada malam hari ini Bapa. Biar firman ini terus membuat kami hidup di dalam Engkau, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Biar firman ini Tuhan Yesus yang selalu menopang, yang selalu mengangkat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa buat kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, dan juga anak-anak-Mu yang mengikuti secara daring Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua Bapa. Biar Tuhan memelihara hidup kami. Kami percaya bahwa hidup yang sekarang ini Tuhan adalah masa-masa yang sulit.
Tapi kami masih tetap punya iman, kami masih tetap berharap kepadamu Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah sayangnya, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah kasihnya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati kami, apapun masalah hidup kami Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menopang, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, Tuhan sendiri yang akan memberkati, memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Daniel sama keluarga, Tuhan berkati. Tuhan tahu hamba-Mu Tuhan Yesus yang pada saat-saat sekarang ini Tuhan Yesus banyak sekali pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, supaya Dia melakukan semuanya ini Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu, sehingga banyak orang yang dilayani Tuhan akan diberkati dan mereka akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati ibu, memberkati Sekar, bentar Tuhan memberkati mereka Bapa, pimpin hidup mereka terus. Bapak berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan tolong apapun masalah hidup mereka Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan, satu hal yang kami minta Bapa adalah Engkau memberikan kami roh yang takut akan Engkau, supaya hidup kami Tuhan selalu berkenan kepadamu, hidup kami Tuhan selalu mengasihi Engkau, hidup kami Tuhan selalu menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan segala kegiatan kami Tuhan, pekerjaan di kantor, usaha-usaha, ataupun pekerjaan di ladang ataupun di pasar, semuanya Tuhan, kami minta berkat-Mu turun atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga nanti akan memberikan persembahan, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, dan juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Karena berkat kemurahan Tuhan, biarlah kasih dari Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus